Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hesti Lestari Putri dan teman saya Nabela Eka Nafik akan mewawancarai pelaku UMKM guna memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Syariah. Narasumber kali ini bernama Bapak Haji Sasmantri yang merupakan pedagang kain dan pemilik toko kain Sakinah yang berada di Kecamatan Karanggeneng. Baik, langsung saja kita akan mewawancarai secara langsung Bapak pemilik toko kain Sakinah ini. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Sehat, ya. Sudah umur 78 tahun. Alhamdulillah. Ya, masih bisa berusaha. Bisa dijelaskan Bapak usaha apa yang saat ini dijalankan oleh Bapaknya? Nah, usaha ini melanjutkan usaha yang lama sejak kain. Dulu dagangan kain di pasar pagi, pasar pon, pasar kliwon. Nah, terus sudah tua, keadaan tidak memungkinkan, terus di rumah, ya. Itu. Nah, terus di rumah itu ternyata usaha itu bisa lancar sampai muda sampai tua. Kuncinya itu saya juga tidak tahu. Maksudnya saya kerja itu ya jeli, harus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Konsumen, masyarakat. Iya, konsumen, iya. Yang disenangi itu apa saja, itu harus tahu. Terus harus bijak. Harus bijak itu maksudnya itu harus seadanya. Kalau baik ya dikatakan baik, kalau buruk ya dikatakan buruk. Tidak memaksa orang lain. Kalau orangnya itu tidak cocok, kemudian dibawa pulang, ya langsung dikembalikan. Itu saya mau korban, kasihan. Intinya begitu, kasihan sama orang lain. Karena orang yang tidak punya mungkin cuma itu adanya, terus tidak sesuai, tidak cocok, ya boleh, ya tidak ada apa. Saya yang rugi, itu tidak apa-apa. Itu caranya kerja itu. Terus tidak pernah itirnya menipu. Tidak baik. Iya, tidak baik, tidak menipu apa adanya gitu. Itu kuncinya sejak dulu. Dan sejak dulu saya itu meniru cara kerjanya orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu keuntungannya hanya sedikit. Tidak mau mengambil untung banyak. Untungnya sedikit, dan telaten. Sedikit tapi kalau berkumpul itu menjadi banyak. Untungnya sedikit tapi bisa laris. Ya, itu. Terus Mana-mana ya. terus modal pokok lagi ya. Modal pokok lagi ya tadi. Tekad, mau gelem melarat. Tanpa itunya ada, tanpa lelah, mau ya bekerja keras lah, ya mau bekerja keras. Terus adik jujur. Nah, terus jalannya itu mulai kecil, ya itu sudah selalu benar. Itu kuncinya, selalu benar, selalu baik. Itu tidak disuruh, tapi hanya kemauannya sendiri, tidak diperintah, tidak dipaksa, tapi kesadarannya sendiri. Nah, terus kunci yang terakhir, kuncinya terakhir menjadi besar itu saya tidak tahu. Itu takdir Tuhan. Apakah saya diberi banyak rezeki atau diberi banyak sedikit rezeki, saya tidak tahu. Saya hanya menjalankan seperti itu terusnya. Nah, terus bisa buat rumah ini setelah 7 tahun. Hasil usaha ini Bapak? Usaha kain itu, di pasar. tapi dulu di pasar pon Pagilon itu bisa membuat rumah ini setelah 7 tahun bekerja. Bisa buat ini dulu, pekerjaan dulu itu waktu dulu ya tidak tahu juga dulu itu apakah pekerjaan itu sulit atau tidak sulit, tidak tahu ya. Kebetulan muda ya bisa buat rumah, kalau sulit ya tidak bisa buat rumah.
Itu nasib namanya. Tidak bisa diketahui apakah itu saya sendiri usaha terus bisa buat rumah, tidak tahu. Itu kita pasrah. Ya, terus setelah sukses manusia itu akhirnya kalau tidak mau membaca ini, tidak dapat petunjuk, manusia itu menjadi gelisah, hampa hidupnya. Hidupnya itu tidak punya pegangan, hidup menjadi orang yang terkatung-katung. Maksudnya itu tidak tahu tujuannya. Nah itu orang yang tidak tahu tujuannya itu fatal. Rumah tangganya akan gelisah walaupun punya banyak uang. Itu pengalaman saya. Walaupun punya banyak uang gelisah, tidak bisa tenang. Walaupun rumahnya bagus, gelisah. Itu yang saya alami. Kemudian saya baca ini, baca Al-Quran. Saya tidak bisa nulis Arab, tidak sekolah Arab. Tapi saya ambil bahwa Al-Quran ini yang penting itu terjemahannya, artinya. Soalnya ini petunjuk, bukan dihafal, bukan hafalannya, artinya. Saya tahu itu. Saya membaca ini mulai tahun 40. Saya tahun 40 saya sudah sukses dalam segi harta, sudah sukses. Tetapi Berapa gitu Pak? umurnya 38 waktu itu sudah sukses. Saya sudah bisa beli mobil itu sampai 4 umur 38. Terus bisa buat rumah ini, tapi tidak pernah bahagia. Hati saya menyesak sempit karena tidak tahu ini. Nah setelah saya tahu ini, saya baca seluruhannya, mulai saya tahu arti kehidupan. Itu kuncinya hidup itu. Jadi hidup bangsa itu bukan harta ternyata, bukan harta, tetapi pengetahuan, keimanan, keyakinan. Suatu keyakinan yang manusia itu kemana akan pergi setelah mati. Itu kunci terakhir. Percuma kalau hartanya banyak ya, tetapi ternyata tidak tahu kuncinya. Nah saya tahu, kebetulan saya tahu kuncinya, akhirnya saya makin lebih baik lagi untuk hidup, untuk berbuat lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Hartanya itu diamalkan, disedekahkan. Waktu itu saya sedekah, Pak, sudah bersedekah, ya kemampuan saya waktu itu. Jadi saya bahkan waktu itu yang asalnya itu giat bekerja menjadi lumpuh, tidak bersemangat bekerja karena saya kira hidup itu menjadi sebentar lagi akan mati, gitu loh. Itu apa? Kerja keras. Tapi saya dikasih oleh Allah semangat untuk kerja, ya tetap semangat. Cuma itu tadi pengetahuan dari Al-Quran ini membuat saya itu menurun. Karena apa? Menurun untuk mencintai dunia itu menurun, menjadi menyintai akhirat. Setelah ini baca ini. Jadi kalau orang hidup itu tidak ada perubahan, mencintai dunia sampai mati itu celaka. Kalau bisa berubah jadi mencintai dunia, menjadi mencintai akhirat, itu berhasil. Soalnya apa? Soalnya kehidupannya sebenarnya itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Jadi makanya di dunia itu diberi Tuhan kebaikan bertahun-tahun. Itu kalau orangnya itu baik di dunia maupun di akhirat diberi pertolongan, kerjanya itu berhasil, Bang. Tidak susah-susah. Tapi kadang-kadang diberi cobaan, hilang atau terbakar atau tenggelam perahunya. Itu tenggelam, perahunya itu tenggelam di pengawal, hilang, dagangannya hilang semua, ya kainnya itu hilang, tenggelam, habis modalnya. Dikasih utang sama Cina, kasih modal lagi, kerja lagi enggak apa-apa, punya utang enggak. Itu karena kepercayaan, dipercaya, jadi diberi modal lagi oleh Cina. Berusaha lagi sampai sekarang masih Cino itu sih nulung. Jadi modal bisa banyak itu mudah. Betul. Kalau orang sudah terpercaya itu mudah. Cino itu loh kayak itu air kawan. Itu dari segi kepercayaan. Berarti dalam usaha ini Bapak bekerja sama
Iya toh, Sino. Mungkin Bapak ada harapan tentang usahanya, mungkin bisa berkembang itu seperti apa gitu, harapan keinginannya ke depan itu. Oh, keinginan enggak ada, mengalir gitu aja. Waktu itu ya keinginan saya ya, saya menjadi orang itu, saya kan anaknya orang desa. Nah, orang desa itu kan mempunyai sawahnya itu cuma 1 hektar, anaknya 9. Mana mungkin bisa memberi modal, anaknya kan tidak bisa, memberikan rumah yang tidak bisa. Akhirnya saya berniat untuk supaya orang tua ini tidak beban. Saya harus kawin dan saya harus berusaha kuat untuk bisa meringankan beban orang tua kalau bisa menolong orang tua. Nah itu pertama kan orang itu kan cita-citanya seperti itu tidak dipaksakan ya, tidak sekedar cita-cita, tapi modal pokoknya itu orang itu ingin menolong orang itu modal. Orang itu kalau egois susah, atau pelit egois gitu ya, itu susah, sudah macet, tidak mungkin awam menolong. Jadi modal pertama itu apa itu ora fakir atau ingin menolong orang lain, kecuali terutama orang tua, keluarga. Itu modal pokok itu. Betul. Tapi kalau mau bekerja, mau melarat, tujuannya nanti untuk mengangkat orang tua, tambah cepat, nyambut gawe ku gampang. Nah saiki gampang tak kok masalah usaha gampang ya, narono itu hubungannya. Tidak hanya kepandaian, tidak. Jadi ada kemudahan, pertolongan dari awal, ada kemudahan. Itu kuncinya, seperti itu. Jadi dalam membangun suatu usaha ini bukan dari hanya tekad saja ya Bapak, tapi melainkan dengan pedoman dari Allah, dari iman, Iya. pedoman Al-Quran. Enggak, itu dulu itu pedomannya saya ya, saya harus bekerja keras, ingin menolong orang tua, ingin mengangkat derajat, ingin untuk berguna orang lain itu. Tapi ternyata setelah membaca ini baru ada keimanan bahwa hidup itu ternyata bukan dunia ini. Di dunia ini yang kita kerjakan koyok-koyok, oh iya loh, koyok harus diberajak, ini ternyata salah. Karena ada kehidupan yang lain, yaitu sudah mati itu tadi. Dan bekal untuk kehidupan sudah mati itu apa? Nah itu tahunya di sini. Bekale. Nah bekal pertama saya sholat ya. Sholat itu saya hanya atut-atutan. Waktu dulu itu kan masih remaja, masih umur berapa? Sekitar 30 atau 25 ya. Atut-atutan. Nah terus saya kan tidak berterima. Masa sholat kok atut-atutan terus? Nah, saya bertanya, untuk apa sholat itu? Untuk Tuhan atau untuk dirinya sendiri? Itu saya tanya. Saya mendengar Pak Yai itu sholat itu ganjarannya gede, tak mene. Sholat ganjarannya gede, tapi nek sholat gak artine terus kepiye? Untuk apa? Bagi dirinya sendiri kan itu. Saya cari di sini, ketemu sholat itu bukan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri, untuk membentuk, untuk membimbing dirinya ini ya menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Sholat itu kan hubungannya ke Tuhan ya, zikir, isra, menghubungkan diri pada Tuhan, terus salam, menghubungkan diri pada orang lain, manusia dengan manusia. Nah menghubungkan diri antara manusia dengan manusia itu ya semua yang baik. Kan begitu ya, bener lah. Enggak bener aja digugu. Ya kalau menghubungkan dengan Tuhan itu sholatnya harus khusyuk. Oh begitu caranya sholat. Jadi sholat orang atut-atutan. Jadi betul-betul waktu sholat, iya karena butuh Pak ya, karena itu apa itu? Itu harus tahu artinya. Ar-Rahmanir-Rahim itu apa artinya harus benar, apa benar Ar-Rahman. Kan begitu maksudnya. Nah, itu dimasukkan ke dalam jiwa, dalam hati. Itu loh. Jadi setiap sholat itu ada isi hati dari koneksi atau isra tadi atau komunikasi dengan Tuhan, itu ada isi hatinya itu. Mediasi. Iya, seperti itu. Kita mentakan nih masalah ya. Masalah ini pengajian tingkat
tingkat perasaan. Arane ku apa gak ngerti aku. Tingkat perasaan. Tasawuf. Tingkat tasawuf. Jadi hati. Jadi manusia itu yang dibimbing oleh Tuhan itu hatinya. Rasulullah itu juga dibimbing itu hatinya. Sini bimbingannya Rasulullah, hatinya yang dibimbing itu bukan. Nah, apalagi hafal ini malah enak, malah nyaut ngono. Peringatan itu tunjuk nyaut cepat. Saya kira cuma itu. Masalah modal ya harus ada. Cuma itu modal itu biasa. Kalau sekarang itu mudah, bank buka, tapi dulu sulit. Mungkin dari Bapak ada motivasi bagi anak muda supaya berwirausaha seperti Bapak yang ya anak muda itu ya jangan terlalu pesimis. Biasanya kalau orang itu terlalu fokus dengan akal, nanti saya itu bagaimana, nasib saya bagaimana, itu pesimis. Jadi harus ada keimanan, kecenderungan untuk Allah menolong. Nah kalau kecenderungan Allah bisa menolong, harus orang itu dimodali dengan kejujuran, kebaikan, harus lemah lembut, kesabaran, ngono modali pokok. Tapi kalau masih muda ya mungkin ya agak sulit. Tapi kalau orang itu sudah ada niat bahwa hidup itu bukan di dunia saja, di akhirat ya mudah. Itu berubah itu mudah. Kalau orang itu sudah benar-benar yakin bahwa kehidupan itu diawasi oleh Tuhan, ya diawasi, dipantau oleh malaikat, bahkan Jibril yang memantau, ya itu mudah untuk berbuat baik. Tapi kalau orang keyakinan kurang ya agak sulit. Hanya takut manusia lah, malah sulit. Mereka kalau pada pejabat itu ya, kalau takutnya kepada manusia ya sulit, untuk menjadi tidak korupsi ya sulit. Jadi harus takutnya kepada Tuhan, harus tahu intinya sehidup sebelum mati. Hidup sudah mati harus tahu, harus selalu ingat. Jadi sholat itu ya juga harus selalu ingat mati. Sholat itu intinya. Soalnya apa? Soalnya diwaca itu amaliki yaumiddin. Sesungguhnya engkau akan membangkitkan aku pada hari kiamat. Itu kan dibaca terus. Matiam. Itu bekal kehidupan untuk remaja. Jadi jangan putus asa. Kalau tidak sukses di dunia, tidak apa-apa. Bagi saya tidak sukses di dunia tidak apa-apa. Soalnya ada kehidupan yang lebih indah dan baik itu. Ya, seperti itu. Punya